Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Harosi, NIM 1520040. Di sini saya dari kelas HTNA, mata kuliah Fikih Jinayah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jarimah hudud dan jarimah takzir guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Jinayah. Baik, langsung saja materi pertama, yaitu jarimah hudud. Jarimah hudud adalah secara bahasa dibagi menjadi dua, yaitu dari kata jarimah dan hudud. Jarimah dalam bahasa Arab diartikan sebagai sesuatu yang buruk, dan hudud diartikan sebagai pemisah antara dua hal agar tidak tercampur. Unsur-unsur jarimah hudud. Unsur-unsur jarimah hudud dibagi menjadi tiga, yaitu unsur formal. Unsur formal adalah adanya ketentuan hukum yang melarang dan diancam dengan hukuman. Yang kedua yaitu unsur material. Unsur material adalah adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik nyata maupun tidak nyata. Dan yang ketiga adalah unsur moral. Unsur moral adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tingkah lakunya. Macam-macam jarimah hudud. Jarimah hudud ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah jarimah zina. Zina secara istilah adalah mematikan farji laki-laki ke dalam farji perempuan dalam keadaan sengaja dan bukan karena suami istri. Zina ini dibagi menjadi dua macam, yaitu zina muhson dan zina ghair muhson. Zina muhson itu berarti pelakunya adalah seorang yang belum menikah, dan zina ghair muhson itu berarti pelakunya seorang yang sudah nikah. Untuk hukumannya sendiri dibedakan. Zina muhson hukumannya adalah 100 kali cambukan, dan zina ghair muhson hukumannya adalah rajam. Dalam hukum pidana Indonesia, perzinahan juga diatur dalam pasal 284 KUHP dengan ancaman pidana yaitu 9 bulan penjara. Yang kedua yaitu khozaf. Khozaf ini adalah menuduh seseorang berzina, tetapi tidak terbukti, atau lebih tepatnya adalah fitnah dengan menuduh orang berzina. Khozaf ini bisa dilakukan oleh orang lain atau oleh suami. Suami yang menuduh istrinya berzina itu bisa, jika suaminya benar maka istrinya akan mendapatkan hak zina, dan jika suaminya salah maka suaminya akan mendapatkan hak khozaf dan juga li'an. Khozaf ini bukan hanya menuduh orang lain berzina, tapi juga seorang suami yang tidak mengakui anak keturunannya. Yang ketiga adalah syurb al-khamr atau meminum minuman keras. Yang keempat adalah sarikoh atau mencuri. Mencuri bisa diartikan adalah sebagai mengambil barang milik orang lain dengan secara diam-diam. Mencuri ini sudah ada diatur dalam Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Yang kelima adalah riddah. Riddah ini adalah murtad. Riddah didefinisikan sebagai keluar kembalinya ke sesuatu yang terdahulu. Ridho ini
hanya meliputi bagi orang Islam saja. Jadi ridha ini adalah orang Muslim yang meninggalkan agamanya dan bergabung dengan agama lain. Jadi jika orang yang beragama lain bergabung dengan agama lain itu bukan ridha. Terus selanjutnya yaitu bughat. Bughat ini sering diartikan sebagai pemberontak, yaitu menentang pemerintahan atau kekhalifahan yang sah dengan alasan yang dibuat sendiri tanpa adanya alasan yang penting. Yang terakhir yaitu hirabah. Hirabah ini bisa diartikan sebagai rusuh atau dalam artian lain teroris ya. Hirabah ini adalah muslim yang membuat kekacauan yang menimbulkan pertumpahan darah atau hilangnya nyawa seorang atau kerusakan bagi masyarakat. Adapun bentuk-bentuk dari jarimah hudud yaitu hukuman mati, hukuman cambuk, dan hukuman potong tangan. Untuk bentuk-bentuk sanksi dietnya yaitu diterapkan secara syar'i dan tidak syar'i. Kemudian materi yang kedua yaitu jarimah takzir. Jarimah takzir ini terbagi menjadi 5 macam, yaitu jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan, yaitu hukuman bagi pelaku hukuman bagi pelaku pembunuhan adalah hukuman mati atau kisos ya. Kisos. Jika kisosnya atau hukuman matinya itu diampuni oleh keluarga korban, maka si pembunuh ini wajib membayarkan diat. Tetapi dalam pengampunan ini harus ada, jadi bukan pembunuhan secara sengaja, namun pembunuhan yang bersalah dan tidak disengaja. Yang kedua yaitu jarimah takzir yang berkaitan dengan penganiayaan atau pelukaan. Jarimah ini yaitu berkenaan dengan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kecacatan pada seorang. Hukuman bagi jarimah takzir ini yaitu sama-sama dikisos. Dalam artian kisos ini adalah jika seorang yang dianiaya patah tangannya, maka pelaku juga dihukum dengan cara yang sama, yaitu mematahkan tangannya. Yang ketiga yaitu jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan. Jarimah ini berkenaan dengan jarimah ini yang terpenting adalah zina, penuduh zina, penghinaan orang. Di antara kasus perzinahan yang diancam dengan jarimah takzir yaitu perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman mati. Yang kelima yaitu jarimah takzir yang berkenaan dengan kejahatan harta. Diancam dengan hukuman had adalah pencuri dan perampok, karena perampokan dan pencurian yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi hukuman had maka termasuk dalam jarimah takzir. Yang kelima yaitu jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu,
Yang keenam adalah jarima takzir yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan pemerintah. Contohnya yaitu seorang hakim yang memutus atau seorang hakim yang menjatuhi hukuman bagi seseorang yang tidak bersalah. Hakim tersebut akan bisa dikenai hukuman takzir. Yang kedua yaitu dasar hukum jarimah takzir. Dasar hukum jarimah takzir yaitu Quran surat Shad ayat 26. Selanjutnya yaitu sanksi bagi jarimah takzir. Sanksi bagi jarimah takzir yaitu hukuman mati, hukuman jilid, hukuman pengucilan, hukuman pencemaran, hukuman kafarat, hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan hukuman harta atau penyitaan harta. Yang ketiga yaitu hikmah jarimah takzir. Hikmah jarimah takzir yaitu dari segi pengampunannya lebih luas, dari segi kompetensi hakim, dari segi keadaan yang merugikan, dan dari segi alat pembuktian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.